bagaimana tidak hanya membuat produk itu, tapi bagaimana menjualnya. Pasar Eropa itu sangat mengutamakan yang namanya environmental. Produknya itu dihasilkan dari pertanian yang organik, mereka akan jauh lebih menghargai. Nama saya Suryo Tutuko, pimpinan Rumah Indonesia BV. Jadi kami perusahaan yang berdiri di Indonesia yang membantu untuk para UKM, para produser di Indonesia untuk go global. Kami sendiri adalah berbadan hukum di Belanda sejak tahun 2020 melalui Interaromat BV yang memiliki 30% di Rumah Indonesia BV itu sudah menjadi importir untuk barang-barang Indonesia, lebih ke food and beverage, makanan minuman. Kami di PT Rumah Indonesia, terutama saya, itu membantu pertama mengkurasi produk-produk Indonesia, kemudian yang kedua kita link kepada pasar global itu sendiri, terutama di Eropa, melalui hub di Belanda. Kita masuk lewat Belanda sebagai hub, kemudian kita bergerak ke Belgia, lalu bergerak ke Perancis dan ke beberapa negara lain. Kemudian dengan Rumah Indonesia kami banyak sekali membantu UKM-UKM dengan bekerja sama dengan induk semangnya, istilah kami, untuk bisa mengembangkan, membesarkan pasar dan penempatan produk-produk itu ke coverage kita. Yang kebanyakan adalah supermarket di Belanda, di Belgia, di Perancis dan yang lain. Orang-orang Indonesia ada di Belanda itu sekitar 10% dari populasi Belanda. Indonesian diaspora itu adalah keturunan 1, kedua, ketiga, keempat, yang mana mereka sudah tahu apa kata sate, apa kata jengkol, itu udah tahu. Dengan begitu tuh sangat menguntungkan buat kita. Kita juga mulai bergerak di non-food and beverage. Kebetulan kami dari Interaromat sudah masukin juga ke Galeri Lafayette di Paris. Itu sejak tahun lalu kira-kira kami bekerja sama dan kita sudah jadi registered supplier untuk mereka. Sebetulnya banyak sekali produk-produk Indonesia yang bisa masuk ke sana. Salah satunya adalah komoditas, mulai dari kopi, mulai dari beras, mulai dari produk-produk komoditas lainnya, juga barang jadi. Yang pertama kopi, yang kedua produk makanan yang bersertifikat halal seperti sikat gigi, odo, pasta gigi dan segala macamnya. Kemudian makanan yang bersifat halal. Terus kemudian baju-baju muslim ya, itu juga punya potensi untuk dipasarkan di sana. Terus kemudian pasar Eropa itu sangat mengutamakan yang namanya environmental. Jadi kalau misalnya produknya itu dihasilkan dari pertanian yang organik, mereka akan jauh lebih menghargai. Saya rasa saya cuma hanya bilang bahwa jangan pantang menyerah dengan apa yang ada dan seperti tadi sampaikan, coba lebih jauh lagi dengan bagaimana tidak hanya membuat produk itu, tapi bagaimana menjualnya. Mungkin melalui AXI Export ini, dengan Export Hub ini, bisa lebih belajar bagaimana menjual itu dengan cara digital. Janganlah pernah berhenti belajar.